D3 Manajemen Informatika Universitas Amikom Yogyakarta memiliki keunggulan yang berfokus pada mobile programming, web programming, dan multimedia. Dalam upaya menjawab tantangan perkembangan era mobile dan web, manajemen informatika selalu berupaya menitikberatkan mekanisme pembelajaran melalui praktek langsung. Dengan dukungan fasilitas lab dan belajar mengajar yang canggih, diharapkan mahasiswa dapat terus meningkatkan kemampuan keterampilan dalam membangun dan memproduksi teknologi di dunia maya. Sehingga, Prodi Manajemen Informatika mampu menghasilkan lulusan profesional dan mampu bersaing di dunia industri global. Mari bergabung bersama kami, D3 Manajemen Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Keunggulan program studi arsitektur Universitas Amikom Yogyakarta terletak pada digital architecture dan entrepreneur in architecture. Digital architecture nampak dari kreativitas dan penggunaan teknologi pemodelan 3 dimensi dalam proses perancangan. Karya arsitektural yang estetis dengan tetap memperhatikan aspek alam dan lingkungan. Entrepreneur in Architecture merupakan proses pembelajaran wirausaha yang memadukan teknologi tepat guna dengan menerapkan konsep desain arsitektural. Lulusan arsitektur Amikom dapat bekerja sebagai praktisi arsitektur seperti arsitek, kontraktor, desainer, hingga developer. Belajar arsitektur berarti belajar tentang seni, struktur, fisika bangunan, interior, planologi, dan bidang-bidang ilmu lainnya. Memiliki pengetahuan di banyak bidang membuat kita lebih fleksibel di pekerjaan maupun di masyarakat. Yuk kaula muda yang kreatif, gabung bersama kami di Arsitektur Universitas Amikom Yogyakarta, Entrepreneur in Architecture. Kali ini ada saya Syeda yang bertugas untuk membersamai Anda semuanya. Kabar baik kan ya? Mudah-mudahan semuanya juga tetap dalam kondisi sehat dan semangat. Nah, obrolan pagi akan hadir dengan informasi untuk Anda dan juga perbincangan yang tentunya akan sangat memberikan informasi. Kita ke berita yang pertama dulu, Saudara. Pemkab Sleman buka rumah sakit khusus untuk COVID-19. Pemkab Sleman membuka rumah sakit khusus darurat COVID-19 yang berkapasitas 100 bed yang dilengkapi dengan fasilitas oksigen yang mencukupi. Rumah sakit ini menggunakan gedung Rumah Sakit Respati Medika di Maguwoharjo, Kapanewon Depok yang masih belum digunakan. Hanya dalam waktu 3 minggu, Pemkab Sleman berhasil menyiapkan rumah sakit khusus darurat COVID-19. Untuk tahap pertama, rumah sakit yang memiliki 100 bed ini dioperasionalkan dengan 50 bed menyesuaikan dengan kesiapan fasilitas pendukung termasuk tenaga kesehatan yang menanganinya. Rumah sakit khusus darurat COVID-19 ini didirikan setelah Sleman sempat mengalami krisis bed akibat lonjakan kasus COVID. Jadi rumah sakit darurat COVID ini dipersiapkan hanya dalam waktu 3 minggu ya, karena sejak sebulan yang lalu itu kan kita mengalami krisis bed ya, krisis tempat tidur untuk merawat pasien-pasien COVID. Nah, pendirian atau pengaktifkan Rumah Sakit Respati sebagai rumah sakit darurat ini adalah merupakan bagian dari menangani masalah kekurangan bed tadi. Sementara ini 50 bed ini bisa dimanfaatkan, yaitu apabila nanti ada gejala yang ringan akan ditangani di sini, dan nanti apabila penanganannya nanti ada yang sampai sedang, nanti akan dirujuk ke rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19. Rumah sakit khusus darurat COVID-19 ini disiapkan untuk menampung mereka yang terkonfirmasi positif COVID hingga kategori sedang. Pasien yang mengalami perburukan akan segera dikirim ke rumah sakit rujukan untuk penanganan lebih lanjut. Widi, RBTV. Ya, dan berita yang kedua, Saudara, Universitas Gadjah Mada mendukung sepenuhnya ajakan dan harapan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang disampaikan dalam Sapa Aro dan Maklumat Rakyat hari Selasa lalu. Melalui pernyataan yang disampaikan Rektor UGM Profesor Panut Mulyono melalui aplikasi Zoom,
UGM juga meneguhkan komitmennya untuk memberikan kontribusi nyata penanganan COVID-19. Universitas Gadjah Mada atau UGM berkomitmen untuk terus berkontribusi nyata dalam penanganan COVID-19 melalui peningkatan kapasitas layanan kesehatan, bekerjasama dengan para mitra dan Kagama untuk penguatan Rumah Sakit Akademik UGM dan RSUP Dr. Sarjito, penyediaan pasokan oksigen, pelipat gandaan kemampuan laboratorium, pengoperasian shelter, isolasi bagi warga UGM dan masyarakat luas, dan percepatan program vaksinasi. Iya betul, dukungan dari semua pihak memang diperlukan pada masa PPKM darurat seperti sekarang ini. Termasuk informasi berikut yang datang dari Jawa Tengah. Palang Merah Indonesia PMI Surakarta Jawa Tengah turut memperhatikan wartawan yang tetap bekerja pada saat PPKM level 4. PMI Surakarta memberikan bantuan vitamin kepada para awak media. Profesi wartawan atau jurnalis menjadi salah satu profesi yang masih tetap bertugas di lapangan saat masa PPKM level 4 ini. PMI Surakarta menilai para wartawan butuh asupan ekstra untuk tetap menjaga imun mereka. PMI Surakarta pun memberikan bantuan berupa vitamin kepada para pencari berita tersebut. Bantuan vitamin ini diberikan kepada puluhan pewarta di wilayah Solo Raya. Pemberian bantuan vitamin oleh PMI ini mendapat sambutan baik dari para wartawan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari PMI Solo kepada tidak hanya kepada masyarakat tapi kepada awak media yang memang di masa pandemi ini cukup cukup riskan juga karena harus keluar masuk di tempat-tempat yang mana itu ada interaksi langsung dan mungkin ini sangat bermanfaat untuk menjaga imunitas kita dengan vitamin dari PMI ini. Ini kami melihat profesi dari teman-teman ini kan tidak lebih resistennya dengan kayak teman-teman tenaga kesehatan. Dari awal pandemi tetap bekerja sampai saat ini memberikan informasi terkait update saat pandemi ini. Nah, karena kami melihat hal tersebut, jadi ini kali kedua kami memberikan suplemen berupa vitamin kepada teman-teman wartawan. Ini kali kedua dan 50 botol kami berikan kepada teman-teman. Harapannya supaya ya teman-teman tetap fit, tetap menjaga imunitas tubuhnya, tetap sehat, tetap bisa bekerja meskipun di tengah pandemi seperti ini. Dengan bantuan ini, PMI Surakarta berharap para jurnalis dapat menjalankan tugas dengan baik. Salah satunya memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya berjuang melawan COVID-19. Rizky Budi Pratama, RBTV. Ya, dalam keseharian kita mungkin lebih banyak menyaksikan bagaimana perkembangan pandemi saat ini, bagaimana masyarakat yang sedang isoman ataupun terpapar COVID-19. Nah, kami akan jeda sejenak dan usai jeda kami akan mengajak Anda saudara untuk melihat seperti apa keseharian yang dilakukan oleh para relawan dalam tema Relawanku Pahlawanku usai jeda berikut. Ketika Anda mendatangi kantor layanan publik, Anda mengajukan layanan ke salah satu pelayan publik. Petugas mengentrikan data ke aplikasi layanan mereka. Akan tetapi, terdapat data yang belum sesuai dengan database. Jangan khawatir, kini petugas sudah bisa mengkonsolidasi data melalui jss.jogjakota.go.id. Login atau masuk menggunakan user dan password masing-masing. Pada bagian jelajahi aplikasi, ketikkan konsolidasi. Kemudian, klik pada submenu konsolidasi data penduduk. Untuk melaporkan NIK, pilih pada submenu konsolidasi instansi. Isi data dengan benar dan sesuai, kemudian klik ajukan. Pada menu riwayat akan tercatat sebagai laporan dengan status baru. Data yang sudah terkonsolidasi nantinya akan langsung tersinkron ke Dukcapil untuk diproses konsolidasi seperti pada alur di atas. Nantinya, petugas pelayanan akan mendapatkan notifikasi data sudah sesuai dan bisa digunakan untuk memproses permohonan dokumen yang diminta pemohon.
Game lovers pengen punya rumah yang nyaman, kemudian nggak cuma nyaman nih, estetik juga, bisa buat bikin konten, dan juga pengen punya produk yang berkualitas untuk rumah kamu. Tapi masih bingung nih gimana dan juga di mana? Nah, langsung aja ke Qhomart ya. Dari tanggal 1 sampai dengan 26 Juli, Qhomart bakal ada anniversary sale yang memberikan banyak sekali promo spesial, mulai dari diskon 95%. Ada juga cashback sampai dengan 1 juta rupiah. Kemudian ada juga nih gratis member, gratis kopi, dan juga ada gratis ongkir sepulau Jawa. Nah, Game Lovers jangan lupa untuk catat tanggalnya ya. Anniversary dari tanggal 1 sampai dengan 26 Juli 2021 hanya di Qhomart Jalan Raya Janti. Qhomart, pasti lengkap. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Baik, terima kasih Anda masih membersamai kami dalam obrolan pagi, dan tadi sebelum jeda sudah saya sampaikan beberapa informasi terkait kondisi di DIY di Surakarta, Jawa Tengah juga. Kita masih dalam pandemi COVID-19 dan dikatakan memang kalau kita keseharian tuh sering menemukan, wah kok ada yang isoman lagi, wah kok ada yang meninggal karena COVID-19 gitu. Kita coba melihat dari sudut yang berbeda, bukan hanya berita masyarakat yang sehari-hari merasa ini kok pandemi semakin naik ya angkanya. Kita coba bergeser bagaimana sih sebenarnya keseharian yang diperjuangkan oleh tim relawan COVID-19 dalam tema Relawanku Pahlawanku. Dan via telekonferensi saat ini kami telah terhubung bersama dengan Komandan Posko Dukungan Operasi Satgas Penanganan COVID-19 DIY. Ada Pak Wahyu Pristiawan Buntoro dan juga relawan Jogja Gotong Royong Pak Agus Supriyo. Selamat pagi Pak Pris dan juga Pak Agus. Pagi. Wah, pagi Mas Agus. Pak Agus Siap, ini Pak Pris. Pak Agus lagi ada di luar ini dengan udara yang lebih segar ya Pak ya? Ya, betul. Sesuai dengan anjuran menunggu sinar matahari. Vitamin D-nya supaya bisa terserap ya Pak ya? Betul. Oke, ini boleh cerita dulu hari ini kabarnya seperti apa? Kita ke Pak Pris dulu. Keseharian kegiatan seperti apa Pak sehari-hari ini bersama dengan rekan-rekan di Posko? Hari-hari yang buruk nih sejak 15 Juli peningkatan peningkatan yang sangat signifikan gitu. Jadi sehari-hari masih berkutat di soal kematian gitu. Jadi pagi ini juga masih soal itu. Jadi ya masih buruk ini. Masih buruk ya Pak ya. Kalau Pak Agus gimana nih Pak Agus Pak? Ya ini enggak terkait sama yang diceritakan Pak Pris. Kalau situasinya buruk, kita jadi banyak kesibukan ini Mbak. Jadi kalau kita fokus di penyediaan peti mati. Oke. Jadi kalau ada kabar memang angkanya meningkat, korbannya ada lagi bertambah lagi, nah kemudian Pak Agus bersama dengan teman-teman ini bergotong royong untuk semakin banyak ya Pak ya keperluan itu ya Pak ya. Tentu harapannya memang angkanya semakin mengecil sehingga kalau sampai kemudian ada kabar gembira udah nggak diperlukan lagi terkait dengan pandemi, itu sesuatu yang menggembirakan. Nah Pak Pris, kalau dari tanggal 15 kemarin angkanya semakin meningkat Pak. Sejauh ini kalau rekan-rekan di Posko itu untuk memanage semuanya bagaimana Pak? Tentu kalau seperti untuk saya, orang yang awam dengan hal seperti ini ya Pak ya, ketemu dengan berita, wah ini ada lagi yang meninggal, itu sesuatu yang tidak biasa bagi saya gitu Pak. Kalau dengan teman-teman di Posko gimana nih Pak? Begini, posko dukungan ini kan didirikan untuk mendukung semua kebijakan, di tataran kebijakan yang dikeluarkan oleh Satgas ya. Namanya posko dukungan operasi, dan sifatnya dari posko dukungan operasi ini adalah konsolidatif gitu.
seperti diketahui di Jogja ini kan banyak sekali elemen masyarakat yang komunitas relawan, elemen-elemen yang concern di masalah penanggulangan bencana. Pandemi ini kan termasuk penanggulangan bencana dan saat ini posko dukungan operasi yang sudah beroperasi sejak Maret 2020 ini kan mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan masyarakat tadi. Dan saat ini memang fokusnya adalah penanganan dampak ya. Mengingat sejak awal Juni peningkatan penularan, peningkatan dampaknya ini kan sudah sangat signifikan sekali gitu. Dan saat ini memang concern kita adalah penguatan kapasitas di tingkat kementerian, kewilayahan, kecamatan, kelurahan, karena peningkatan kasus yang signifikan ini sejak bulan Juni itu tidak mungkin bisa dikerjakan oleh posko dukungan secara sendiri, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi gitu. Faktanya kan sekarang sudah 100 lebih harian ya, kasus harian, dan itu belum menurun. Dan itu belum menurun sampai kita perkirakan sampai 2-3 pekan ke depan gitu. Jadi teman-teman masyarakat memang harus segera dikuatkan untuk kapasitasnya, mengingat ini kan bukan bencana seperti gunung meletus, banjir gitu yang kelihatan gitu ya, kelihatan, dan ini sangat butuh energi yang besar untuk bisa menguatkan kapasitas di tengah masyarakat. Jadi concern kita sekarang itu. Kalau bentuk penguatan kapasitasnya seperti apa, Pak? Begini, sejak awal Juni kan orang antri masuk rumah sakit gitu untuk berobat. Terus setelah itu terjadi orang mati antri untuk dimakamkan gitu. Terus sekarang ini kan mayat antri untuk dirukti. Nah, ada problem besar adalah pada saat kapasitas rumah sakit terkait dengan pemulasaran jenazah infeksius. Rumah sakit sudah overload. Tugasnya rumah sakit untuk melakukan pemulasaran jenazah yang infeksius ini sudah sangat overload gitu. Sedangkan tingkat kematian masyarakat yang sedang isoman di rumah itu semakin tinggi. Nah, ini kan menjadi problem di tengah-tengah masyarakat. Mau nggak mau, satu-satunya jalan yang secara parsial yang bisa kita lakukan saat ini adalah meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bisa melakukan pemulasaran jenazah infeksius. Nah, ini walaupun sebenarnya proses ini kan sangat berbahaya gitu. Dari rangkaian prosedur penanganan jenazah korban COVID ini pada level penanganan atau dalam level pemulasaran jenazah infeksius inilah yang titik paling krusial gitu. Kita tidak bisa serta-merta melepas ini ke tengah-tengah masyarakat. Harus ada peningkatan kapasitas yang sangat kuat yang harus dilakukan. Sedangkan faktanya kapasitas rumah sakit sampai hari ini belum bisa menambah kapasitas pemulasarannya ini dengan signifikan. Tapi mau nggak mau ini harus kita lakukan gitu. Jadi sudah beberapa kali kita melakukan pelatihan di tengah masyarakat untuk melakukan pemulasaran jenazah infeksius ini, yang sekali lagi garis bawahnya yang kita tulis tebal adalah ini dilakukan dalam kondisi yang benar-benar darurat, emergency. Mengingat trennya kan yang sekarang ini kan orang sakitnya itu kan pada saat pergantian suhu ya, pada sore menjelang malam, masuk malam, ini kan orang yang sakit ini kan mengalami penurunan kondisi yang begitu drastis gitu di malam, dan banyak sekali kasus-kasus yang meninggal di rumah ini di malam hari, yang itu diperparah dengan fasilitas kesehatan masyarakat yang tutup di malam hari seperti puskesmas gitu. Nah, ini kita harus sama-sama masyarakat untuk memperjuangkan untuk supaya masyarakat bisa survive di tingkat itu. Itu kita kira-kira itu, Mbak. Baik, sebelum lanjut lagi ngobrol dengan Pak Pris, saya ke Pak Agus dulu nih. Pak Agus, kalau kemudian dengan kondisi seperti tadi, misalnya kita melanjutkan disampaikan oleh Pak Pris bahwa berita ini ada yang meninggal dan sebagainya, ini begitu Pak Agus dapat informasi itu bersama dengan teman-teman, kemudian apa yang dilakukan Pak? Tetap dengan
target harian untuk menyediakan peti jenazah itu, atau ada hal lain misalnya, wah ini harus digenjot ekstra nih, atau bagaimana? Mungkin kalau situasi di lapangan cair ya, jadi kita itu kan memang bukan tukang profesional ya. Jadi kami itu, saya mungkin cerita sedikit awal mula kenapa kita bergerak di penyediaan peti mati. Jadi merespon kelangkaan peti mati, ada senior kami namanya Mas Capung itu menginisiasi kegiatan mulai tanggal 5 Juli. Jadi praktis belum lama, baru sekitar 20-an hari ya. Nah, tanggal 6 kita langsung memproduksi. Tadi itu problemnya kami itu kan amatir ya. Jadi akhirnya Mas Capung backgroundnya kebetulan teknik, kemudian punya pabrik tas begitu. Dengan peralatan yang dia punya, kemudian bikin contoh di depan rumahnya. Lalu kita berbondong-bondong lah gitu. Jadi memang semua serba sukarela, kita bisa bantu apa, itu yang dilakukan. Nah di awal-awal dulu, kita hanya bisa produksi paling 5-6 peti. Tapi saat ini alhamdulillah 30-40 peti sehari bisa dibikin. Nah, kalau kita pengennya ya gerakan ini segera berakhir, artinya situasinya kembali normal. Orang mati itu ya wajar lah, sewajarnya orang meninggal. Tapi kalau kemudian rumah sakit Sarjito, RSA, kemudian rumah sakit lain sampai kehabisan, itu artinya ada sesuatu yang kurang baik. Gitu. Jadi pengennya kita ini segera berakhir, Mbak. Ya, betul. Pak Agus, kemudian kalau saat ini jumlah teman-teman di relawan ini ada berapa, Pak? Kalau pastinya gitu ya kurang lebih 20-30 orang, tapi kita tidak terjadwal seperti kerja orang profesional begitu ya. Jadi di workshop peti mati di Nogotirto itu Mas Capung bikin sistem begitu sehingga ketika ada orang datang itu bisa mengerjakan apa saja, Mbak. Ada yang ngamplas, ada yang ngecat, ada yang motong dan seterusnya. Jadi bisa. Tapi kita juga meng-hire tukang ya, jadi nggak semua kita. Jadi disesuaikan dengan waktu dan kondisi dari relawan masing-masing ya. Kalau misalnya memang Mas Agus misalnya available-nya itu sore hari, maka bisa ke sana sore hari langsung mengerjakan sesuai dengan ini sudah ada gitu ya, Pak ya, untuk SOP yang bisa dikerjakan. Gitu. SOP prinsipnya kita saling memahami, jadi ada pemahaman begitu datang, oh ini yang belum amplas, ya udah ngerjain amplas, dan itu gantian nggak. Jadi kita banyak cair begitu, Mbak, nggak kaku. Relawan ya. Kemudian kalau untuk operasionalnya sendiri dari mana ini, Pak Agus? Nah ini, jadi kita kan memang berbasis donasi, Mbak. Jadi ketika di awal kita disupport oleh Kagama. Oh iya, kebetulan kalau kami itu asal-usulnya, kami itu alumni penggiat unit kegiatan mahasiswa dulu zaman mahasiswa ya. Jadi kalau dulu di markas kami itu di gelanggang mahasiswa. Tapi pada akhirnya yang terlibat nggak cuma kita, sehingga kemudian namanya kita bikin Jogja Gotong Royong. Artinya masyarakat luas bisa ikut terlibat. Jadi sumber dananya dari mana? Dari donasi masyarakat juga. Jadi rupanya dalam situasi seperti ini, masyarakat banyak yang tergerak. Mereka bisanya bantu apa? Ada yang bantu makanan, ada yang bantu minuman, ada yang transfer sejumlah uang dan seterusnya. Nah, kemudian fokus kita sesungguhnya di awal itu kita hanya mensuplai rumah sakit. Tapi pada akhirnya masyarakat sekitar yang kebetulan membutuhkan, jadi itu bisa langsung datang kemudian dengan ya berbekal semacam keterangan dari kepala desa misalnya, kalau memang betul keluarganya meninggal, itu bisa ambil di tempat kita. Gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Pris dulu. Pak Pris, kalau dari Jogja Gotong Royong ini kan memang fokus untuk membantu pembuatan peti jenazah. Sebenarnya kalau kegiatan-kegiatan dari relawan yang lain itu relawan bergerak di bidang apa saja ini, Pak? Jadi kalau di posko dukungan ini kan tadi saya bilang konsepnya adalah konsep posko
konsolidatif ya. Jadi ada berbagai macam kegiatan. Yang pertama adalah ada sebuah di Jogja ini kan tidak ada pemakaman khusus untuk COVID. Jadi ada ini menjadi pembeda di antara Jakarta gitu kan. Ini menjadi pembeda sekaligus menjadi sebuah problem di awal-awal gitu, bahwa tugas melakukan penghantaran jenazah ini kan sebenarnya adalah tugasnya dari rumah sakit. Tapi karena tidak adanya pemakaman khusus, ini menjadi problem di saat masyarakat belum begitu aware terkait dengan masalah COVID ini, penolakan segala macam. Nah, maka di situ ada sebuah fungsi yang namanya cipta kondisi. Kenapa? Karena rumah sakit tidak mampu berhadapan-hadapan dengan masyarakat. Tidak mampu berhadapan-hadapan dengan masyarakat untuk melakukan edukasi. Mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk melakukan edukasi, melakukan sosialisasi, supaya masyarakat ini bisa menerima jenazah ini dimakamkan di lingkungannya gitu. Ya, baik. Beda dengan yang di Jakarta kan mereka punya pemakaman khusus yang memang dikhususkan untuk COVID gitu. Nah, instruksi gubernur walaupun itu tidak tertulis tapi diperintahkan gubernur untuk masyarakat bisa menerima seluruh jenazah dimakamkan di lingkungannya masing-masing. Ya, baik. Nah, ini membuat proses edukasi, sosialisasi di masyarakat yang kita namakan cipta kondisi ini berlangsung, dan tugas para relawan di lingkungan grassroots, di lingkungan wilayah RT, RW maupun kelurahan lah menjadi sangat vital di situ. Ya, baik gitu. Pak. Mohon maaf sebelum dilanjutkan perbincangannya, kita akan jeda dulu. Nanti kembali lagi dengan Pak Apris dan juga Pak Agus. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan kepada para relawan, dan Anda bisa hubungi kami di 02744477666 usai jeda berikut. Tetap di Obrolan Pagi. Kiom Lovers pengen punya rumah yang nyaman, kemudian nggak cuma nyaman nih, estetik juga, bisa buat bikin konten, dan juga pengen punya produk yang berkualitas untuk rumah kamu. Tapi masih bingung nih gimana dan juga di mana? Nah, langsung aja ke Kihomart ya. Dari tanggal 1 sampai dengan 26 Juli, Kihomart bakal ada anniversary yang memberikan banyak sekali promo spesial, mulai dari diskon 95%. Ada juga cashback sampai dengan 1 juta rupiah. Kemudian ada juga nih gratis member, gratis kopi, dan juga ada gratis ongkir sepulau Jawa. Nah, Kiom Lovers, jangan lupa untuk catat tanggalnya ya. Anniversary dari tanggal 1 sampai dengan 26 Juli 2021 hanya di Kihomart Jalan Raya Janti. Kihomart, pasti lengkap. And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty, all it has is a guitar and a snare drum. Bang on it. Is this life? I guess it's fine. Oh, what? Tetap gunakan masker di setiap aktivitas. Mari lawan Corona. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Baik, terima kasih. Obrolan Pagi masih membersamai Anda semuanya. Tentunya saya tidak sendiri tapi bertiga. Via telekonferensi masih terhubung bersama dengan Pak Pris, Komandan Posko Dukungan Operasi Satgas Penanganan
COVID-19 DIY dan juga dengan Pak Agus Supriyo, relawan Jogja Gotong Royong. Tadi sebelum jeda Pak Pris bercerita mengenai cipta kondisi. Pak, kalau kita kembali ke perbincangan yang tadi Bapak sampaikan, cipta kondisi. Berarti kalau kita melihat kondisi sebenarnya Pak, kalau real di lapangan itu, yang dibutuhkan itu saat ini apa Pak yang urgent? Kalau tadi kan disampaikan karena jumlah yang meninggal angkanya kok masih beritanya masih cukup berbahaya gitu ya, masih terus meningkat gitu. Nah, selain kebutuhan akan peti jenazah itu yang urgent juga kebutuhan akan apa Pak? Peningkatan kapasitas rumah sakit. Oke. Karena begini, kan tingginya angka kematian ini kan ada sebabnya gitu. Ya. Bicara varian baru atau tidak, faktanya sebenarnya tidak lebih mematikan dari varian-varian yang terdahulu, tapi memang peningkatan penularannya begitu cepat gitu ya. Ditambah dengan stucknya kapasitas rumah sakit, tidak bertambahnya kapasitas rumah sakit dengan aliran pasien yang sakit ini membuat mereka stuck, sehingga ini berakibat pada fungsi puskesmas. Jadi fungsi puskesmas di mana dia adalah pintu awal untuk menentukan pasien ini perlu isoman atau harus dirujuk, ini sudah tidak bisa lagi dijalankan. Puskesmas sekarang pilihannya hanya satu, adalah semua parameter medis bagi seorang pasien itu ya adanya cuma suruh isoman. Kenapa? Karena rumah sakit sudah nggak bisa nerima lagi gitu. Nah, inilah yang mengakibatkan penanganan di tingkat masyarakat yang isoman ini juga tidak lagi tercover dengan baik gitu. Itulah yang mengakibatkan dengan banyaknya sekali kematian ini. Menurut kami seperti itu ya. Kembali lagi ke masalah cipta kondisi tadi. Itu adalah rangkaian dari sebuah proses ya. Masyarakat di tingkat bawah, di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan harus bahu-membahu untuk melakukan cipta kondisi ini agar semua bisa diterima dengan baik. Nah, yang kedua ini untuk mendukung kaitannya dengan proses tadi, bahwa kita membutuhkan personil-personil yang melakukan penghantaran tadi. Kenapa sih kawan-kawan yang melakukan pemakaman ini cenderung semacam, kalau orang ada yang bilang berlebihan dengan menggunakan APD yang seperti itu, full face segala macam. Perlu diingat, dengan tidak adanya pemakaman khusus tadi, teman-teman ini melakukan pengambilan jenazah tidak hanya di ruang jenazah. Banyak rumah sakit yang ada di DIY ini melakukan pemulasaran jenazah itu ada di bangsal di mana si pasien ini dirawat. Nah, ini menjadi problem pada saat mengambil jenazah ini di ruang isolasi di mana dia dirawat, itu adalah sebuah ancaman tentunya buat tim toh. Nah, di saat sudah mengambil itu jenazah, maka dia keluar ini kan menjadi ancaman buat masyarakat gitu. Sehingga kenapa tidak boleh mendekat, dianjurkan untuk tidak mendekat segala macam. Tapi begitu sudah dimakamkan, dimasukkan ke liang, ditutup sebatas tertutupnya peti, teman-teman tim ini pergi, ya silakan, aman. Nah, proses inilah yang dilakukan oleh teman-teman relawan gitu. Nah, kewajiban negara seperti BPBD ini kenapa mendirikan posko dukungan, salah satunya untuk memfasilitasi ini. Para sukarelawan tidak digaji, tapi kan mereka perlu makan, perlu asupan gizi, perlu asupan vitamin, perlu jaminan kesehatan, di mana setiap seminggu 2 kali mereka dilakukan swab segala macam untuk kepentingan ya penanganan ini dari sisi non medis gitu. Itu kira-kira. Kalau kita sempat lihat di sosial media ada beberapa foto yang di-share dari baik tenaga medis ataupun yang dari relawan itu yang pada saat kelelahan bisa tiduran dimanapun ya Pak Pris ya, itu sampai terenyuh gitu lihatnya. Dengan APD lengkap tidur di bangsal. Ya, itu tugas negara untuk memanage kekuatan para sukarelawan ini. Betul, luar biasa sekali memang ya. Ini bagaimana ini Pak Agus bersama dengan teman-teman juga kok bisa merasa terpanggil gitu Pak, karena yang lain masih sibuk memikirkan tentang wah ini daganganku nggak laku, ini nggak ada pemasukan, tapi Pak Agus diantaranya bersama dengan
teman-teman relawan yang lain kemudian terpanggil, oh ya, apa yang bisa aku lakukan? Pertamanya gimana itu ceritanya Pak Agus? Gini Mbak, jadi kalau gerakan-gerakan untuk masyarakat begini, ini kan kita memang sudah dalam tanda kutip sudah biasa melakukan ya. Jadi kalau kami dulu di unit kegiatan mahasiswa ada yang dari Menwa, unit P3K dan seterusnya. Kami biasanya berkumpul mengadakan kegiatan-kegiatan merespon situasi-situasi yang terjadi di masyarakat. Mulai dari misalnya bencana alam Gunung Merapi, kemudian gempa bumi dan seterusnya. Nah, sama ketika kita kemudian mendapati informasi bahwa Jogja itu langka peti mati. Yang terjadi waktu itu yang bisa kita potret adalah jenazah itu tidak bisa langsung dimakamkan. Nah, kemudian begini, bahwa mati itu saat-saat ini itu tinggal menunggu giliran saja. Kita juga menyadari hal seperti itu. Lalu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memberikan penghormatan terakhir pada mereka yang menjadi korban COVID. Jangan sampai isoman dikucilkan, kemudian mati saja harus dikucilkan. Nah itu yang membuat kami tergerak. Lalu seperti yang disampaikan Pak Kris, di tempat lain ini banyak relawan-relawan juga. Jadi informasi yang pertama kita dapatkan dari grupnya Pak dosen Visipol, dosen ekonomi, grup Sonjo namanya, Sambatan Jogja. Di sana menginformasikan bahwa Rumah Sakit Sarjito, Rumah RSA UGM itu betul-betul kekurangan peti mati. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebenarnya sesederhana itu sih Mbak, kenapa kita kemudian tergerak. Dan ketika kita mempublikasikan di sosial media, rupanya banyak rekan-rekan masyarakat di sekitar kita yang juga pengen membantu, tapi tidak tahu harus ngapain. Nah, begitu kita sounding, kita publikasikan, mereka berbondong-bondong. Artinya banyak orang baik juga di sekitar kita, Mbak. Dan sampai hari ini alhamdulillah kita sudah mendistribusikan lebih dari 170 peti mati, kemudian yang saat ini disiapkan itu kurang lebih 100 dan masih juga bergerak begitu. Artinya meskipun kita nggak pengen ya, tapi ya itu fakta yang terjadi. Ya, baik. Kemudian kalau bagi masyarakat yang juga ingin ikut berdonasi, bisa menghubunginya kemana itu Pak Agus? Atau ada link sosial medianya kemana? Kita publikasinya lewat Facebook ya, jadi kami generasi Facebook, nanti bisa ada kontak personnya namanya Pak Irlambang Yudo, ketua kelas kami gitu ya, jadi koordinator gerakan ini. Terus kita juga bekerja sama dengan PK4L UGM, jadi kita punya workshop itu 2, satu di rumahnya Mas Sapung di Nokotirto, begitu peti sudah jadi, kemudian digeser ke PK4L karena di sana ada tanah yang lapang begitu. Nah, di situ kemudian dibungkus plastik dan segala macam itu di sana. Di sini rekan-rekan relawan mahasiswa juga banyak yang lipat di area ini. Oke, baik. Kemudian ini Pak Agus, kalau kita melihat kan masyarakat kan juga banyak ya yang kemudian secara terpanggil gitu untuk ikut membantu sebisanya masing-masing. Dulu pernah ada gerakan berbagi, kita bisa mencantolkan sayuran gitu atau ya, segala cantelan macam. ya. Iya, itu dulu sempat berjalan tapi kemudian dihentikan karena takutnya terjadi kerumunan juga. Nah, ini banyak masyarakat yang masih berpikir bahwa banyak masyarakat yang saat ini sembako yang menjadi utama untuk dibagikan. Kalau Pak Agus sendiri kalau melihat selain sembako apa Pak yang mungkin yang masyarakat yang seperti saya yang awam ini bisa berbagi di bidang apa ya Pak ya? Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Pres tadi. Jadi masyarakat juga perlu ditingkatkan kapasitasnya. Artinya kita lebih meningkatkan edukasi ke masyarakat, Mbak. Jadi tadi saya hubungkan dengan harapan kami bahwa kita pengennya gerakan saya dan teman-teman ini segera berakhir. Bagaimana caranya? Ya kita turunkan angka kematiannya. Bagaimana caranya? Ya masyarakat harus lebih diedukasi lagi. Jadi mari kita sama-sama dengan apa yang kita bisa begitu. Kita 5M diterapkan, kemudian ya jaga jarak, pakai masker dan seterusnya, sehingga angka kematian ini bisa ditekan
ya jangan berlebihan lah begitu. Oke, berarti kembali ke peningkatan kapasitas edukasi kepada masyarakat ya. Pak Pris masih bersama dengan kami, Pak Pris? Ya, masih. Ya, Pak Pris, ini kalau terkait dengan kegiatan teman-teman relawan dan juga tim dari Satgas COVID-19, terkait juga dengan cipta kondisi peningkatan kapasitas di masyarakat, kalau memang masih dibutuhkan gitu ya, masyarakat yang di tingkat desa, RT, RW perlu juga untuk bisa diberikan pengetahuan. Kalau untuk supaya mereka terpanggil menjadi seorang relawan pemulasaran itu kan banyak yang masih takut, Pak. Walaupun sudah diberikan edukasi, gimana Pak ini caranya atau upaya yang bisa dilakukan supaya masyarakat bisa terpanggil dan mereka juga mendapatkan pemahaman gitu Pak, bahwa ini aman asal sesuai dengan prokes. Ya, kalau masalah keterpanggilan ya di DIY ini kan kota relawan ya. Kita sangat kewalahan sebenarnya ya. Kalau di urusan bencana Merapi misalnya, kantor BPBD itu selalu langsung penuh orang gitu. Aku dokter, oke, paramedis, aku bisa SAR, oke, kamu masuk rescuer, aku iso masak, oke, kamu dapur umum gitu. Tapi kan problemnya ini kan sesuatu yang sesuatu yang baru gitu, yang secara resource hampir semua yang ada di negara kita ini belum siap gitu, sehingga kita harus sama-sama mulai dari nol gitu. Inilah yang harus penting. Kita awal-awalnya dulu kita sempat kebingungan juga, tapi akhirnya perlahan-lahan ini kita bisa satu-satu bisa mulai ini. Misalnya contoh penyemprotan, kegiatan penyemprotan ini kan esensinya kan sebenarnya juga apakah itu mati atau tidak virusnya. Tapi paling tidak secara moral masyarakat ini mempunyai suatu senjata untuk melakukan perlawanan gitu. Baik secara mandiri tentunya, tidak terus secara nyemprot ini kan, walaupun akhirnya ada beberapa yang salah kaprah misalnya. Tapi kan ini sesuatu yang baru yang bisa kita jadikan senjata untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Yang awalnya teman-teman relawan ini secara masif, wah semprotin semua sakwit-witnya mati misalnya. Tapi kan pelan-pelan ini bisa edukasi menjadi kekuatan-kekuatan yang sifatnya di rumah tangga gitu. Kalau dulu kan melakukan penyemprotan dengan drum-drum itu dengan jalan. Sekarang sudah mulai masyarakat ini ngambil disinfektan untuk dibawa pulang pakai semprotan burung, semprotin bagian-bagian mana yang perlu, yang harus dilakukan. Nah, inilah ada proses-proses yang memang sangat panjang gitu, karena mengingat kekuatan atau resource baik pemerintah maupun apalagi masyarakat itu memang tidak siap menghadapi ini gitu. Dan ini tugas berat kita semua, termasuk kita harus memobilisasi kekuatan relawan yang demikian dahsyat di DIY ini untuk bisa menggunakan kekuatan ini secara tepat gitu. Mengingat ini adalah sesuatu yang baru tadi, tidak bisa kita serampangan ini melakukan mobilisasi relawan tadi. Itu kira-kira Mbak. Ya baik, Pak Pris dan juga Pak Agus, nanti masih akan kita lanjutkan perbincangan ini, namun kita akan jeda dulu. Dan bagi Anda yang di rumah yang akan ikut bergabung, line interaktif masih kami buka, Anda bisa bergabung di 4477 666 usai jeda berikut. Halo Questioner, selamat datang di Talkation. Talk Education for Action. Hadir dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kita sambut Oswald Arkadian Wibowo. Terus kemudian kita jadi permisif terhadap kata konten. Ya, Anda harus fokus bagaimana agar kata ini bisa diterima. Setiap Rabu jam 9.30 pagi hanya di RBTV. Ketika Anda mendatangi kantor layanan publik, Anda mengajukan layanan ke salah satu pelayan publik. Petugas mengentrikan data ke aplikasi layanan mereka.
Akan tetapi, terdapat data yang belum sesuai dengan database. Jangan khawatir, kini petugas sudah bisa mengkonsolidasi data melalui jss.jogjakota.go.id. Login atau masuk menggunakan user dan password masing-masing. Pada bagian jelajahi aplikasi, ketikkan konsolidasi, kemudian klik pada submenu konsolidasi data penduduk. Untuk melaporkan NIK, pilih pada submenu konsolidasi instansi. Isi data dengan benar dan sesuai, kemudian klik ajukan. Pada menu riwayat akan tercatat sebagai laporan dengan status baru. Data yang sudah terkonsolidasi nantinya akan langsung tersinkron ke Dukcapil untuk diproses konsolidasi seperti pada alur di atas. Nantinya, petugas pelayanan akan mendapatkan notifikasi data sudah sesuai dan bisa digunakan untuk memproses permohonan dokumen yang diminta pemohon. Potensi daerah sebagai peluang bisnis. Dua orang pada pagi hari ini bersama Putri. Real house like heaven. Ya, tema relawanku pahlawanku masih kita angkat dalam obrolan pagi kali ini. 2 segmen sudah berlalu dengan cerita-cerita yang sangat menarik sekali. Tentunya masih ada beberapa hal yang bisa kita ulik bersama dengan Bapak Wahyu Pristiawan Buntoro, Komandan Posko Dukungan Operasi Satgas Penanganan COVID-19 DIY, dan juga Pak Agus Supriyo, relawan Jogja Gotong Royong. Anda mau bergabung silahkan, masih ada waktu di 4477-666. Nah, saya ke Pak Pris, Pak. Kalau di mata saya, Pak, ya, kalau melihat ada jenazah yang meninggal gitu itu ya, terutama karena terkena COVID-19. Tapi kita coba terima telepon dulu, Pak, ada yang sudah bergabung. RBTV obrolan pagi, halo. Halo. Ya, dengan Bapak siapa? Halo. Halo. Ya, silakan Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Ngadiono. Silakan Pak Ngadiono. Kemarin kan anak saya isoman di rumah. Dan terus yang tanggal 21 itu yang laki kan meninggal. Iya, Bapak. Terus sekarang kan isoman masih 2, istri saya sama anak saya. Setelah itu kesulitan saya itu mencari oksigen, Mbak. Oke, baik Bapak. Nah, kemarin meninggal karena kehabisan oksigen. Nah, karena di Sarjito kemarin juga cuma di pelataran, Mbak. Jadi saya pulang terus cari isolasi mandiri. Nah, sekarang saya di rumah Tuhan. Ada 3 pasien, Mbak. Bapak domisili di daerah mana aja, Bapak, non sewu? Di daerah Cangkringan, Argomulyo. Di Cangkringan. Ya, terima kasih, Mbak. Itu kesulitan oksigen, Mbak. Ya, baik. Terkait dengan sulitnya mendapatkan oksigen ya, Bapak, ya, ketersediaan oksigen di masyarakat. Iya, Mbak, ya. Pak Ngadiono, terima kasih Bapak sudah berkenan berbagi cerita dengan kami, menghubungi kami, dan kami ikut berduka, Pak Ngadiono. Tetap jaga kondisi Bapak bersama dengan keluarga yang lain, tetap jaga kesehatan, dan mudah-mudahan Bapak sekeluarga dilindungi oleh Allah SWT. Saya kembali ke Pak Pris dan Pak Agus. Tadi ada cerita dari salah satu pemirsa obrolan pagi tentang sulitnya mendapatkan oksigen, tabung oksigen, kelangkaan ini. Sebenarnya bagaimana kalau kondisi ini ya, Pak Pris dulu, silakan Pak. Problem kelangkaan oksigen yang saat ini terjadi kan, saya juga susah juga mau menjelaskan, tapi faktanya sekarang Satgas Penanganan Kelangkaan Oksigen ini kan sudah ada gitu, dan sedang berusaha sangat keras untuk bisa menormalkan kembali keadaan ini gitu. Cuman problemnya kan ini tidak hanya problem di DIY gitu. Problemnya adalah di distribusi di tingkat nasional.
Tanggal 16 Juni kebetulan sebelum ada Satgas Penanganan Oksigen ini, kami juga yang ditugaskan untuk ke Samator untuk bisa menegosiasikan ini. Tapi memang problemnya adalah distribusi di tingkat nasional. Jadi ya semoga pihak-pihak yang berkompeten dan para pengambil kebijakan bisa segera menyelesaikan masalah ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya baik, mungkin ada tambahan dari Pak Agus. Pak Agus bisa ditanggapi Ya. penelpon tadi, silakan. Ada banyak hal yang masyarakat itu tidak bisa melakukan. Salah satunya penyediaan oksigen seperti ini, Mbak. Nah, kalau kita pengennya begini, banyak hal lain yang lebih esensial yang bisa dikerjakan oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya kelangkaan oksigen itu persis seperti yang disampaikan Pak Pris, semoga pihak berwenang bisa segera mengatasi persoalan. Tapi kami berharap jangan sampai kita mendengar misalnya begini, ada tetangga isoman mati karena nggak bisa makan. Itu satu. Ada jenazah yang tidak bisa dimakamkan karena nggak ada peti mati. Itu dua. Jadi hal-hal yang bisa dikerjakan oleh masyarakat secara mandiri, secara gotong royong, mari kita kerjakan. Sementara hal-hal di luar itu biarlah pihak-pihak berwenang yang melakukannya. Jadi kita ambil peran yang kita bisa. Begitu, Mbak. Ya, jadi Sepakat. betul. Jadi kita melakukan dulu apa yang kita bisa gitu ya Bapak ya. Kemudian kalau terkait dengan memang itu bukan wewenang dari kita, ya kita tunggu bagaimana agar dari pemerintah pusat bisa segera mengkondisikan bagi semuanya. Baik, kita kembali lagi ke tema bahasan yang tadi. Ini kalau kemudian saya sempat melihat juga ini di sebuah unggahan di Facebook, ada yang kesulitan oksigen, Pak, kemudian mencoba untuk membuat dengan menggunakan aerator yang di akuarium. Itu sebetulnya dibolehkan atau malah berbahaya, Pak Pris, ya kalau seperti itu? Secara teknis itu nggak bisa, nggak sama ya, karena kan kadar oksigen yang untuk 97% gitu. Jadi, kalau ini apa namanya, analoginya kalau yang akuarium itu kan sama saja dengan kipas angin itu, kita menghirup angin itu. Dan kadar oksigen yang ada di situ kan hanya sekitar 20-40% paling banyak gitu. Jadi berbeda. Dalam konteks itu berbeda. Oke, berarti memang jangan dilakukan, tidak direkomendasikan untuk dilakukan. Baik, jangan direkomendasikan ya. Ini mumpung saya teringat sempat melihat itu dan banyak yang mencoba untuk menirukan, bahkan harga aeratornya itu sempat naik karena video tersebut sempat di-share beberapa kali. Nah, ini Pak Pris, kalau saat ini berserta dengan tim Posko sedang fokusnya apa Pak sekarang di menjelang akhir bulan Juli ini? Ya, selain manajemen Posko kaitannya dengan penanganan dampak, yaitu pemakaman protokol COVID tadi di tingkat kabupaten, Kemantren, kelurahan, sekarang kan kekuatannya kan sudah menyebar ke masyarakat gitu ya. Pemakaman tidak fokus lagi di provinsi, kabupaten, kota, tapi sudah turun ke tingkat-tingkat kelurahan, TKTKC tingkat kelurahan itu, dan fokus kami sekarang adalah meningkatkan kapasitas itu. Semakin banyak masyarakat yang punya kapasitas untuk mengetahui problematikanya atau prosedur-prosedur ini, kami berharap ini membuat masyarakat semakin aware, semakin tadi bahwa prinsipnya adalah kenali ancamannya untuk mengurangi resikonya. Itu yang sedang kami lakukan. Ya, baik. Kembali saya ke Pak Agus. Pak Agus, ini tentunya teman-teman relawan ini kan juga perlu bisa memanage ya dengan pekerjaan sehari-hari dan juga kegiatan bersama dengan relawan untuk membantu masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan peti jenazah. Kalau Pak Agus beserta dengan teman-teman yang lain yang lintas kegiatan relawannya bukan hanya sekedar buat peti jenazah, ini untuk memanage dan mengelola stres misalnya karena banyak sekali informasi-informasi yang negatif, agar bisa tetap fokus, gimana caranya Pak Agus? Ya kita fokus saja Mbak. Jadi kalau kita kebetulan lingkungannya kondusif itu dalam artian begini, tidak semua informasi kita serap. Kemudian kita hanya satu lingkup komunitas begitu, jadi informasinya kurang lebih sama dan kita selalu bergaul dengan orang-orang positif dan itu sangat menguatkan kita Mbak. Jadi meskipun
meskipun kegiatan kerelawanan ini kita lakukan dengan berat hati dalam artian kita nggak pengen sebenarnya ini karena ini kegiatan yang absurd menurut saya. Jadi kita kegiatan sosial tapi menyiapkan peti mati ini sesuatu yang absurd betul. Nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, meskipun begitu kita dalam mengerjakannya, ketika dalam actionnya, ya kita tetap happy. Jadi prokes kita terapkan, kemudian teman-teman harus disuplai vitamin sama persis, kemudian waktunya makan ya harus makan, jangan sampai kemudian kita sebagai relawan malah yang ngedrop di situ kan nggak lucu. Nah itu seperti itu Mbak. Nah kemudian harapan kita begini, ini PPKM darurat sudah tadinya tanggal 20, kemudian tanggal 26, kemudian sekarang diperpanjang pengennya kita kegiatan ini segera berakhir seiring dengan PPKM diakhiri. Artinya jangan sampai kemudian kita harus bikin lagi. Kita kembalikan ke mekanisme pasar di banyak pengusaha peti mati yang ada di sekitar kita. Kalau mereka sampai kewalahan itu artinya ada yang nggak beres. Gitu. Nah, ke persoalan peti mati ini di banyak kota juga mengalami hal yang sama. Pengennya kita juga adalah di tempat-tempat lain juga bisa menduplikasi gerakan seperti ini, Mbak. Jadi tidak kemudian dari kota lain, misalnya Klaten, Purworejo, kemudian nyarinya ke Jogja, gitu. Itu kan aneh. Jadi kalau di sekitar sana ada gerakan-gerakan serupa, saya yakin semuanya bisa kita kendalikan dan kembali ke situasi yang baik-baik saja, gitu, Mbak. Oke, baik. Semoga segera kondusif semuanya. Singkat terakhir dari Pak Pris, kalau masih ada yang mau disampaikan Pak, silakan singkat. Sudah. Oke, baik Bapak. Kalau demikian terima kasih untuk waktunya. Tetap jaga kesehatan Pak Pris dan juga Pak Agus. Salam untuk rekan-rekan dan sekaligus secara pribadi saya mengucapkan terima kasih dan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak beserta dengan teman-teman relawan yang luar biasa sekali semangatnya. Tetap jaga kesehatan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Mas Agus, salam buat Mas Apung dan kawan-kawan. Siap Pak Pris. Salam kenal nggih. Ya, dan pemirsa demikian perbincangan saya bersama dengan Pak Pris dan juga Pak Agus. Terima kasih telah menyaksikan obrolan pagi kali ini. Saatnya kami menutup obrolan pagi. Saya Isha Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti.